Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang telah meluncurkan program Dana Indonesiana tentang program kajian objek pemajuan kebudayaan dan kajian cagar budaya. Baik, pada kali ini saya bersama tim ingin mengajukan sebuah program yang berkenaan dengan kajian cagar budaya yang berjudul Kajian Keramat Sekuso dalam Panggung Sejarah Nasional. Yang melatar belakangi program pengajuan ini adalah kita mengingat bahwa sejarah sebuah bangsa bagian dari identitas yang tidak dapat kita lupakan dan tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pada hari ini, karena telah membentuk sebuah entitas dan identitas kita hari ini. Nah, demikian juga dengan peninggalan-peninggalannya. Salah satu peninggalan yang sangat berharga di Kabupaten Kayong Utara, salah satunya yaitu cagar budaya ataupun objek cagar budaya ODCB, objek diduga cagar budaya yang bernama Keramat Sekuso. Keramat Sekuso ini berada di wilayah administratif Desa Lebuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Keramat Sekuso sendiri memiliki beberapa potensi arkeologi yang dapat kita eksplorasi dan kita gali. Di situ ada beberapa nisan dengan periode peradaban, ada di antara nisan bertipe Aceh, kemudian nisan tipe Tumasik atau tipe Melayu di abad 19, kemudian beberapa temuan artefak di sekitar lokasi Keramat Sekuso. Nah, Keramat Sekuso sendiri dalam konteks sejarah lokal dan juga tradisi lisan ini sangat kental sekali dengan identitas masyarakat Simpang, di mana masyarakat Simpang ini sering menyebut bahwa nenek moyang mereka itu dulunya itu berasal dari Sekusor juga, bahwa ada tradisi yang sampai saat ini masih melekat mengenai tradisi lisan yang diabadikan dalam sebuah pantun. Pantunnya kurang lebih seperti ini. Sekuso bebaga bukit, banyak keramat di dakatnya, hatiku bejo dibuat sakit, tidak selamat pendapatnya. Nah, pantun-pantun ini menandakan ada tradisi kesejarahan di masa lalu yang sebetulnya harus kita ungkap pada hari ini. Namun, kenyataannya pada hari ini Keramat Sekuso tidak satupun orang yang dapat menjelaskan secara runut, secara detail siapa yang dimakamkan di situ. Kepercayaan masyarakat di situ hanya mempercayai bahwa mereka ini nenek moyang mereka. Namun ketika merujuk kepada penamaan siapa yang dimakamkan, rata-rata masyarakat tidak mengetahui asal-usulnya. Bahkan ada spekulasi yang bersifat mistik, yang bersifat gaib, ini merujuk kepada hal-hal yang tidak mendasar. Misalkan dari nisan di situ, kebetulan nisannya ini ada berlobang, itu disebut oleh masyarakat sekitar dengan nisan tebuk kumbang. Dan versi nisan tebuk kumbang ini bermacam ragam. Ada karena tembakan peluru betunang, kemudian ada juga karena tebukan itu apa ya, di semacam dipukul lah ya, ditombak begitu oleh makhluk gaib dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak mendasar. Padahal kalau kita ingin menggali lebih dalam mengenai keberadaan nisan ini sebetulnya tidak sulit. Kemudian dalam tradisi kebudayaan yang lain di masyarakat Simpang tentang penamaan Sekuso sendiri ini sebetulnya unik juga. Nah, tapi yang lebih lazimnya biasanya penamaan ini disesuaikan dengan letak geografis dan kondisi geografis yang ada di tempat tersebut. Seperti misalnya kalau Sukadana itu, kalau dalam bahasa Sanskertanya adalah tempat yang menyenangkan, karena memang Sukadana adalah tempat yang indah, nah sehingga dikatakan menyenangkan. Lalu kemudian ada Terbis, ya kan? Terbis itu tempat yang kalau lokasi kita lihat sekarang di Sukadana, Terbis itu ada di tepi jurang, karena memang lokasinya tepi jurang. Kalau dalam bahasa Sanskerta memang Terbis itu artinya tepi jurang. Nah, kembali kepada kawasan Keramat Sekusur, dalam konteks sejarah, Sekusur itu dalam salah satu literatur itu ada seorang raja dimakamkan bernama Sultan Muhammad Zainuddin. Nah, dalam literatur lokal, Sultan Muhammad Zainuddin ini juga disebut sebagai Gusti Jakarnegara. Beliau adalah sebagai Sultan Matan yang pertama. Lalu kemudian dalam historiografi Eropa, Sultan Muhammad Zainuddin disebut dengan Sultan Mahmud Sen Odin.
Sultan Mahmud Zainuddin inilah yang pertama kali memerintah Kesultanan Matan dengan gelar Sultan. Nah, beliau itu kalau diurutkan adalah anak dari Pangeran Putra, kemudian Pangeran Putra anak dari Giri Mustika anak dari Giri Kesuma anak dari Panembahan Baroh anak dari Panembahan Air Mala dari Panembahan Bandala, kemudian dari Sang Ratu Agung, kemudian Sang Ratu, kemudian Baparung, kemudian Karangtunjung, kemudian Prabu Jaya. Majapahit, dari Majapahit. Jadi artinya beliau merupakan bagian dari kesejarahan Kerajaan Tanjung Pura yang juga tidak dapat terpisahkan. Nah, lalu siapa tokoh Sultan Muhammad Zainuddin? Sultan Muhammad Zainuddin ini dalam konteks panggung sejarah nasional, maka judul proposal kita dalam kajian ini adalah Kajian Keramat Sekuso dalam Panggung Sejarah Nasional. Nah, kita meletakkan Sultan Muhammad Zainuddin dalam panggung sejarah nasional ini karena memang ada beberapa catatan walaupun sekilas-sekilas belum kita dalami. Nah, nanti kita akan dalami ketika kita melakukan penelitian. Kita menemukan hubungan Sultan Zainuddin, bagaimana ia berkirim surat dengan penguasa di Batavia di 1690-an, lalu kemudian nanti dia berhubungan dengan Banjar, kemudian nanti dia berhubungan dengan Mempawah, berhubungan dengan Pontianak, Sambas, dan juga kerajaan-kerajaan lain. Dalam hal ini pantaslah disebut bahwa Sultan Zainuddin juga setara dalam konteks panggung sejarah nasional, karena dalam sejarahnya Sultan Zainuddin juga nanti bersinggungan dengan Banten dan VOC. Ada perang Intan namanya, itu di 1697 kalau tidak salah, nanti bisa kita cek tahunnya. Itu ada terjadi peperangan Intan antara Landak, Matan, kemudian VOC dan Banten ikut berperan di situ. Tujuan penelitian kajian objek kebudayaan yang berjudul Kajian Keramat Sekuso dalam Panggung Sejarah Nasional ini adalah yang pertama, kita ingin menggali kesejarahan dari sisi arkeologi, bagaimana kita melihat nisan ini di abad keberapa, nisan ini kemudian menyimpan informasi nilai penting apa, kemudian bagaimana hubungannya, bisa nisan ini seperti saat ini misalnya katakan nisan Aceh, bagaimana ceritanya nisan Aceh ini peradabannya ada di Sekusur. Kemudian juga ada beberapa temuan yang lain. Nah, tentu ada kajian lain. Kalau ada keramik artinya ada sebuah peradaban dulunya. Kemudian tujuan yang lain adalah kita ingin mengangkat kesejarahan yang lokal ini dalam panggung sejarah nasional yang memang betul-betul sejajar dengan sejarah yang lainnya. Nah, kemudian manfaat, tentunya manfaat dari kesejarahan ini, dari kajian ini tentunya akan menjadi penting mengenai membuka nilai identitas. Siapa kita sebetulnya? Bahwa pada hari ini kita menyadari Keramat Sekusur banyak orang yang tidak tahu siapa yang dimakamkan di situ, dan bahkan banyak informasi yang silang pendapat. Nah, maka dari itu kita ingin menggali nilai kesejarahan sehingga nanti mendapatkan manfaat untuk mengembalikan identitas kita, bahwa kita sebagai orang Simpang, sebagai orang Kayong itu kita menghargai nenek moyang kita, kemudian kita mengambil nilai penting daripada nenek moyang kita pada masa itu. Mohon maaf ada yang tertinggal tentang konsep kegiatan. Konsep kegiatan kita yang pertama adalah kami melakukan riset ataupun observasi di lapangan secara langsung. Nah, kemudian nanti kita juga akan melakukan pengolahan data. Setelah itu kemudian kegiatan berikutnya kita melakukan pencatatan, kemudian melakukan pendokumentasian berupa pembuatan film dokumenter. Nah, yang terakhir baru kita melaksanakan kegiatan seminar ataupun lokakarya. Nah, setelah itu dari lokakarya selesai, nah baru kita melakukan penyebaran luasan informasi berupa film maupun buku yang kita buat tadi. Mungkin demikian. Saya berharap mudah-mudahan dari Panitia Dana Indonesiana Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dapat meng-ACC kegiatan kami dan bisa bermanfaat kegiatan ini untuk kami dan juga untuk masyarakat dan kesejarahan bagi peradaban masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.